Oh, letak itu. Aku pula yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Habis makanan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin walladzi khalaqal mauta wal hayata wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Samaidon wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak Ketua RT, Ketua RW yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus masjid yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, adik sana yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Dan insya Allah semua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada keluarga yang sama-sama kita doakan, semoga dengan musibah yang berat ini keluarga kita dapat menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar, dan kita yakin di balik kesabaran itu Allah akan menggantikan di belakang musibah ini suatu hikmah yang lebih besar daripada yang hilang, baik untuk almarhum maupun untuk keluarga yang ditinggalkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pada malam hari ini diberikan kesempatan, kepercayaan untuk mewakili Bapak, Ibu-ibu, adik sanak yang hadir pada malam hari ini untuk menyampaikan butir-butir pesan, butir-butir nasihat kepada keluarga, kepada ahli waris atau yang sering kita sebut dengan ahli musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa kematian adalah peristiwa yang biasa terjadi. Karena di antara kita, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir, satu pun di antara kita ini tidak akan lepas, tinggal nunggu giliran. Kalau giliran seperti ini, giliran yang pasti. Beda dengan giliran kita antri minyak. Kalau antri minyak biasa, pas giliran kita sampai minyak habis. Kalau ini tidak ada, laju kan. Karena yang menjelaskan itu Allah. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kamu sekalian, kata Allah, sungguh akan aku uji
dengan dua bentuk mata ujian. Yang pertama ujian itu adalah bisyarri, yang buruk-buruk. Yang kedua adalah khairi, yang pade-pade, lemah-lemah. Jadi kita diuji oleh Allah yang buruk, diuji oleh Allah yang bagus atau yang baik. Muaronya itu sama. Kemana muaronya? Wa ilaina turja'un. Segala kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas Bapak Ibu, kita ini tidak akan tersisa. Tinggal nunggu giliran kita, kebilaunya kita. Tidak akan ada, aku tidak akan ada kena musibah, tidak akan mungkin. Kita sebagai orang tua, siap-siaplah kita pasti akan ditinggalkan oleh kedua ibu bapak kita. Atau tidak nutup kemungkinan kita duluan meninggalkan mereka. Kita sebagai suami, siap-siaplah. Kita pasti akan ditinggalkan oleh istri atau sebaliknya. Jadi hukum ini hukum yang pasti. Janji Allah, janji yang pasti. Kita pasti akan diuji oleh Allah dua bentuk mata ujian ini. Cara Bapak Ibu menghadapi ujian dua ini juga berbeda. Bila kita diuji oleh Allah yang buruk-buruk, wajib kita bersabar. Bila kita diuji oleh Allah yang karut-karut, yang tidak lemah, yang tidak lemah, sama boleh. Kita harus sabar. Bila diuji oleh Allah yang semua kesenangan, kenikmatan, juga harus kita syukuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama besar dari Timur Tengah. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan bahwa ada 3 manusia yang bahagia. Kalau kita ini ditanya, siapa orang yang paling bahagia? Jawabannya paling berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan orang bahagia itu adalah orang yang kaya raya. Bisa benar, bisa tidak. Kan? Ada pula orang yang mengatakan orang bahagia itu orang punya pangkat jabatan yang tinggi. Bisa benar, bisa juga tidak. Ada pula orang mengatakan orang yang paling bahagia itu yaitu mendapat istri yang cantik. Bisa benar, bisa menderita. Kan? Begitu juga ibu-ibu, siapa wanita yang paling bahagia? Ada orang mengatakan adalah wanita yang mendapat suami yang ganteng, alam, punya jabatan, tanci banyak. Bisa benar, bisa keliru. Karena ibu-ibu ada 3 tipe laki-lakinya susah meliaranya. Tidak keluar nih bebo. Pertama, laki betanci. Segombler maksud. Yang kedua, laki punya jabatan. Yang ketiga, laki alam. Itu betanci, alam punya jabatan. Morawitan jemundak. Kan? Tapi kalau laki kita betanci ada, karut berjabatan itu. Mendam tengah jalan tuh di dekat aku cuma ngucap. Kan? Nah, ini. Jadi ibu-ibu artinya tidak dijamin orang mendapat istri cantik itu bahagia. Tidak dijamin ibu-ibu dapat suami tanci banyak, punya jabatan, ala pula bahagia. Justru banyak yang menderita. Kan? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan beliau ini tadi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kata beliau orang yang paling bahagia itu ada 3. Yang pertama adalah bersyukur apabila dia mendapat nikmat. Jadi kalau dia dapat jabatan, dia bersyukur. Itulah orang bahagia.
Kalau dia mendapat suami yang ganteng, dia bersyukur. Itulah orang bahagia. Begitu sebaliknya. Nah, syukur ini tentu tidak cukup dengan ucapan. Kalau ngucapnya baca lalu alhamdulillah. Sawit aku panen kemarin dapat 15 ton. Alhamdulillah. Lo yang bayar zakat. Nah, itulah yang benar. Alhamdulillah batal. Itu kan alhamdulillah baik. Maka syukur itu tasdiqum bil qalbi, ikrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Jadi ditasdiqkan, diikrarkan, diamalkan. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan rasa syukur? Apa kata Allah? Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Lah banyak nian kata Allah kal kausar, kesenangan yang aku berikan kepada kalian. Oleh karena itu syukuri kesenangan itu. Jangan dibiarkan aja. Cara kamu bersyukur kata Allah, tak usah banyak-banyak. Minta anakku dua baik. Yang pertama fasholli li rabbika. Kau dirikan sholat atas namaku kata Tuhan. Jangan sholat itu atas nama menantu. Jangan sholat itu atas nama mertua. Jangan sholat itu atas nama ustaz. Jangan. Atas namaku kata Allah. Nah, jadi sholat kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini kan bukan karena li yang lain-lain. Nah, kita banyak kita nih li lain-lain. Ada yang minta puji. Ya, ada kan sholat juga. Nah, di samping sholat adalah wanhar. Wanhar ini artinya kurban. Kurban ini terbagi dua. Ada kurban dalam artian sempit, ada kurban dalam artian luas. Dalam artian sempit terlalu lama kita menunggu. Karena 1 tahun, yaitu Aidul Kurban, kembali berkurban. Nah, lama kan 1 tahun. Tapi ada kurban yang sifatnya, yaitu Bapak Ibu, sifatnya umum. Apa itu? Menafkahkan sebagian daripada rezeki kita. Nah, kan rezeki yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kata Allah, hei orang-orang beriman, nafkahkanlah. Kata nafkah itu ada dua pengertian. Bisa nafkah sifatnya wajib, bisa sifatnya sunat. Yang wajib itulah dinamakan zakat, yang sunat itulah nama infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi nafkahkan kata Allah. Yang mana kamu nafkahkan? Min thayyibat, dari hasil yang pade, yang halal. Jangan menang judi dikorbankan. Kok kalau menang judi online ini kok ini dan sibuk judi online. Aku nak nyumbang ke Masjid Ad-Din. Dapatnya 1 miliar nyumbang ke Masjid Ad-Din. Masjid Ad-Din selesai, tapi yang nyumbang tidak dapat pahala. Kalau itu tidak dapat pahala. Sama yaitu mencuci kain dengan air kencing, pakai sabun. Tapi air kencing. Nah, itulah. Kalau kita bersedekah dengan harta yang haram, min thayyibat, dari hasil yang pade. Setelah hasil yang pade-pade, yang elok-elok, yang kita nafkahkan, nyepade pula. Jangan milihnya karut. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, walastum bi'akhidhihi illa an tumidu fi. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Kata Allah, kamu tadi dapat yang pade-pade dari hasil yang halal. Jangan kamu memilih yang karut-karut, yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan yang buruk itu. Sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilnya, illa antumidu fi, kecuali kamu memicingkan mata.
Apa kata Allah? Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, aku ini ghaniyun hamid. Artinya kayo dan terpuji. Kenapa Allah menggunakan kata-kata kayo? Dia mau kayo menunda dikasih barang buah. Itu kan? Allah juga maha kaya. Dia tidak mau menerima pemberian zakat, infak dari pemberian-pemberian yang buruk-buruk. Jadi kalau kita pergi ke masjid, talaklah duit itu yang masjid pade. Jangan nyelak putus dimasukkan ke celengan. Ini nyelak putus. Lailot ini pokpokan sapi baru masuk ke celengan. Akhirnya kan pada regonya sama itu kita belanja ke masuk sempat 100 lah. Masuk ke celengan masyarakat pilihlah pada nyemat itu ketegang tenang lipat pak masuk baru dia dapat pahala. Nah jadi Bapak Ibu, itu yang kita sedekahkan, itu tanda kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Itu namanya korban secara umum. Ada korban khusus itu tadi waktu hari raya Idul Kurban. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kita diuji oleh Allah yang buruk-buruk. Nah, kalau yang buruk-buruk tentu bersabar. Maka tadi yang pertama adalah bersyukur atas segala nikmat Allah. Yang kedua bersabar bila diuji oleh Allah. Nah, diuji yang pada, yang mana? Yang karut-karut. Yang elok-elok kita syukuri, yang karut-karut kita sabari. Yang mana sabar yang kita uji oleh Allah? Tadi dia cakap ayat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ثَمَرَاتٍ. Banyak ujian Allah itu. Delima kalau kita hitung. Ujian, kelaparan, ketakutan, kekurangan harta benda, kematian, ya, kekurangan buah-buahan. Nah ini kita akan diuji oleh Allah yang buruk-buruk. Bagaimana menyikapnya? Harus kita sabar. Kemudian yang ketiga kata beliau, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bertaubat apabila mempunyai kesalahan dan dosa. Ibu bapak, tidak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Tidak ada pak, segala kita berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa itu yang kelas-kelas kita ada 3 golongan. Golongan yang pertama anak-anak sampai dia akil balik. Jadi ibu-ibu kalau ada anak kita umur 6 tahun ajung maling ayam, jadi berdosa dia. Dia jadi berdosa tapi dia ngajung mau. Berdosa. Kata ibu-ibu, nah segera. Kapa maling lah ayam sebelah. Kapa kali tidak berdosa kata Ustaz malam tadi kan. Hari ya betul dia tidak berdosa, tapi yang ngajung mau berdosa 2 kali lipat. Karena anak memang ada baca. Yang kedua orang tidur sampai dibangun. Jadi cuma tidur atau tidak berdosa itu. Ya kalau dia membunuh aja mau dalam tidur, dosa. Tapi ini susah buktikan. Ya aku kata tidur sama mana nak tidur? Kalau membunuh aja mau. Agak slow kan itu kan? Ya mimpi kata tidak baca kata buktikan. Ini susah buktikan. Yang ketiga orang gila sampai dia sembuh. Itulah orang tidak berdosa pak. Jadi kalau bapak ibu ini tidak berdosa, pilihlah cuma 3 macam ini. Jadi anak-anak terus tidak manjang, kemudian terjadi cuma kilo. Kemudian dia tidak berdosa pak. Yakin. Cuma kilo itu tidak pajak dituntut dalam segi hukum positif, di 20 pajak dituntut dalam hukum agama. Aman nih, anda kilo itu semua. Kalau dia tidak berdosa, kecil apa? Jadi macam kilo kan. Tapi jangan gilo, kalau gilo lain, apalagi gilo arwan, lain lagi. Nah, nggak bocor ngomong sekarang. Nah ini, nah Bapak Ibu sekalian, 3 inilah orang yang paling bahagia menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah Bapak Ibu, kita kembali kepada keluarga. Tentu kita ambil yang sabar tadi, diuji oleh Allah. Maka kepada Bapak Ibu sekalian dan khusus kepada keluarga dan lebih khusus kepada anak-anak almarhum, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah bapak kita meninggalkan kita. Kalaulah kita menghitung jasa ayahanda kita,
Sampai di dunia kiamat, jasa ibu dan jasa ayah kita tidak akan bisa terhitung, tidak bisa dibalas. Maka setelah saya nyatakan, kamu jangan balas jasa orang tua. Yang apa percaya itu Pak? Durhaka. Saking tidak akan mungkin kita membalas jasa. Nah maka kita ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu balas jasa orang tua. Kita cukup berbakti baik. Bakti, bukan balas. Kalau membalas tidak akan mungkin kita bisa membalas. Balas jasa mak kita tidak akan mungkin. Mulai dia mengandung dia berapa mengandung? Berapa? 9 bulan kata ibu. Kita anggaplah 9 bulan 10 hari. Berapa belum mengandung? Ya, yang normal mengandung itu 9 bulan 10 hari. Nah, kan? Itu nasib sang ibu. Kemudian waktu ibu kita melahirkan kita, 2 pilihan, hidup atau mati. Itulah pilihan mak kita. Dia pamit dengan pak kita. Bapak saya aku ini nak melahirkan, kita sama-sama berdoa. Ya, mak kita hidup atau mati, bapak kita masih yang muda. Decor, ayah pak. Nah itu pak, itu dulu, ini masih ya. Itu nasib mak kita. Kemudian setelah kita lahir, apakah kita dilepas ilo anak buyut? 2 tahun tangan. Tahu 2 tahun tangan? Kalau sedusun tuh 2 tahun tangan, ibu memberikan ASI kepada sang anak atau emak kita dulu memberikan ASI kepada kita. Dulu belum ada makan tambahan, belum ada permina-permini, itu belum ada. Iya belum ada pak. Murni yaitu ASI, air susu ibu. Itulah. Jadi 2 tahun mak kita memberikan ASI. Saya Bapak Ibu sekalian sebenarnya bukan ASInya yang mahal, tetapi yang mahal adalah pelukan sang ibu. Itu yang tidak pacak dibayar. Pelukan kasih sayang sang ibu sambil dia memberikan ASInya kepada kita. Kalau Bapak Ibu boleh kita menghayal, boleh kita merenung betapa beratnya sang ibu kita. Andai kata emak kita dulu memberikan ASI itu 2 tahun penuh, 2 tahun tanah tadi, kita hitung 1 hari 1 malam, kita anggaplah 1 liter, tidak kurang ya, 1 liter ASI emak kita yang kita minum. Ya, sehari semalam bu, jangan lebih, itu saya hitungnya kecil apa itu. Ya, berarti kalau 1 tahun 360 liter, 2 tahun hampir setengki. Nah, yang membesarkan kita, yang mendarikan akal kita sehat, menjadikan kita gagah, menjadikan kita sehat. Nah itu ASI emak kita setengki. Ya. Nah setelah kita menjadi orang hebat, setelah jadi pegawai, setelah jadi pengusaha, setelah petani yang berhasil, setelah jadi pedagang yang berhasil, lah banyak berapa ibu-ibu sampai kini ASI emak kita balas. Yang setengki tadi, apa kita balas? Pernahkah kita balik ke dusun bawa susu denkau? Celengkong katanya. Apa tuh nak? Susu denkau. Untuk apa? Balas ASI mak dulu. Kata mak kita udah kelana setengki, nah ini kita balas sekarang. Kan itu kan. Itu baru ASI itu bu. Ya. Kemudian belum lagi pakaian, baju, sepatu, gerito. Dulu kan pakai gerito, kini lain memang kayak gerito. Ya, gerito, bedung dan sebagainya. Lah banyak berapa. Andai kata ibu bapak kita ngadukan penelitian, mulai dari bayi sampai anak kita perguruan tinggi, sepatu, kaos kaki, baju-baju jangan diinjukkan dengan orang, jangan dulu dijual, jangan dulu dipinjamkan. Kita ada penelitian dulu. Kita kumpulkan sebuah gudang, gudang itu kita ukur kira-kira 3 kali 3 meter. Pas jadi perguruan tinggi penuh dengan sepatu dan kaos kaki. Lalu dia ada penelitian juga.
Ya, juga dengan sedekahkan orang. Kita nggak ada penelitian, nak buktikan. Setelah kita tengok penuh sepatu, penuh kaos kaki, dibelikan bapak, dibelikan mak kita, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kini aku sudah jadi pegawai, kini aku sudah jadi pengusaha, kini aku sudah jadi pedagang yang berhasil. Lah banyak berapa kaos kaki dan sepatu yang dibelikan ayah dan ibu kita yang kita ganti sampai kini. Mungkin talinya belum terbeli dengan kita. Nah, ini dengan kata balas. Baju lah banyak berapa? Lah segudang pulau. Setelah kita tamat jadi pegawai, tamat SMA dulu paling gulu bau baju olahraga kita jual ke emak kita. Nama pakailah baju olahraga pada woi kemipat mak kita pakai baju olahraga kemana-mana, pergi ke pasar pakai baju olahraga, pergi pesta pakai baju olahraga, pergi ke kebun pakai baju olahraga. Mereka SMA 1 Bengkulu, wah bangga nian mak kita tengah. Oi Mas Eno, tak kemana? Saya cari pasar pakai olahraga inilah, nak ke kebun pakai baju inilah, lah undangan lah itu polo. Oh ini tanda anakku sudah tamat SMA. Kapa? Belum kan? Manian polo. Ya. Pas bapaknya paling baju korpri dan juga ayam kita. Pak kemana polo pak kita pakai korpri katanya menolak kemana olahraga itu upacara panjang. Mau paling sebulan sekali dari tanggal 17 ini kita tiap hari pacaran. Tengol, oi wak, nak mana pacaran wak? Ini tandoku anakku lah jadi PNS. Ini kapan mana? Meridangan anak sugang belum ada. Bangga luar biasa. Baru baju yo baik pakai. Belum yang lain kita belikan belum bapak ibu. Jangan-jangan tidak pernah sampai dia meninggal belum kita belikan. Auzubillah. Itulah jasa orang. Memang orang tua kita tidak satu pun niat untuk dibalas jasa. Bahkan kita lah bertunaan pun masih sibuk emak kita dah ngenjuk apa yang ada. Heran pula. Nah, di mana kita tahu? Setelah kita punya anak. Itu. Biarlah kita punya HP karut, yang penting anak kita jangan maluan dengan kawan-kawan. Kita belikan HP mak telapak. Nah, jangan kau gengsi dengan kawan-kawan kawan. Sepatu kita biarlah sepatu karut. Kalau pacak sisa-sisa dia pakai, kalau pacak makainya. Anak kita sampai 4-5 pasang, segala ada pasang, ada galau. Baju ini sepatu olahraga, sepatu kulit, sepatu nyeluk kulit, banyak galau, sepatu roda, ada galau. Ya kita mana? Itulah demi anak. Nah, bila tegalau nian kalau kita niado jadi anak durhaka nih. Jangan nian sampai Bapak Ibu. Setelah kita perhatikan sakitnya begitulah kita terhadap anak kita kalau ada orang yaitu anak-anak ini tidak pandai berterima kasih, tidak berbakti. Kita pernah ditanya kepada ibu, ibunya paling sakit apa terhadap anak. Waktu kabar ibu melahirkan sakit tegalau. Nah, waktu ibu memberikan ASI sakit. Tapi ada yang lebih sakit lagi. Apabila aku dibentak oleh anak aku, itu yang lebih sakit. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Aneh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ngapa orang setelah tinggalkan bapak, tinggalkan mak, dia sering menangis? Padahal bapaknya tadi sudah 100 tahun lebih. Kadang-kadang kita perhatikan, tuh apa lagi kami senang itu? Ya bapak lah 100 lawe, ya jom jempol pelodo benio nih. Kacau yang ngopak. Nangis terus. Lah wajar pula anak bapak lah 100 lawe. Aku dulu 40-an dia menangis. Jiji kawan 100 lawe tadi. Setelah kita tanya, tuh apa kawan tangis sih? Bukan aku menangis tidak punya bapak lagi. Bukan aku menangis karena tidak punya ibu lagi. Tapi aku tangisi setelah bapakku meninggal. Ini selingkaran di otak aku nih. Yaitu lingkaran penyesalan. Sebenarnya aku sudah bisa berbakti dengan bap aku. Sudah berbakti dengan mak aku. Aku sudah kaya. Semuanya ada dengan aku. Tapi belum pernah itu aku persembahkan untuk ibunda dan ayahku.
Itulah Bapak Ibu sekalian yang aku sedihkan, yang aku tangis. Bukan karena bapak aku meninggal. Bapak Ibu, saya pernah berjumpa dengan seorang bapak umurnya 80 tahun. Anaknya 15. 15. Ngotalah dia ngaku ngotah. Ngotah sikok di situ, sikok di sini, sikok di sini. Alhamdulillah, anakku 15 tulangnya ditemukan. Ini ada satu pun jadi pelata. Jadi saya jawab, kata buat alangkah bahagia Bapak, alangkah senangnya Bapak, kata buat anak banyak, alhamdulillah lah jadi jemogan. Allah cerita kamu pangkat tinggi lah ini cerita enggak Bapak. Tapi kau katakan bahagia tuh beliau nunduk sambil meneteskan air mata. Ngapa Pak? Kata Bapak tersinggung saya omong katanya. Bukan itu kan. Aku ini hitung-hitung katanya umur 75 tahun baru aku selesai katanya menyekolahkan anakku 15. Ya wajar kata tuh Pak, memang banyak anak pulang itu. Meruyak. Nah, lebih 75 tahun kan baru selesai aku menyekolahkan anakku. Pas setelah anakku jadi jemogalo, satu pun tidak nunggu aku kami berdua. Kini tinggal kami berdua umur 80 tahun, satu pun tak ada yang mau nungguin kami di rumah. Kalau kamu mati kekerasan. Kemana anak kami? Bawa di situ tuh hebat, kata orang hebat. Memang orang dengannya hebat, tapi dalam hati ini bagaikan ditusuk jarum. Ya, 15 anak sampai 75 tahun baru pensiun kami ngurus anak. Tapi ternyata setelah dia jadi orang hebat, satu pun tak ada yang teringat dengan kami. Na'udzubillah. Woi jangan yang sampai gitu. Nah, jadi kita Bapak Ibu jangan sampai seperti itu. Ya silakan aja kalau mak kita mungkin ada yang halang, mungkin kita bawa orang tua kita. Jangan sampai yang seperti kita omongkan tadi. Nah khusus kepada ponakan kami anak-anak dari almarhum, apa yang harus kita lakukan? Kami masih mau berbakti dengan ayah kami. Kami masih mau berbuat baik dengan ayah kami. Nah, cak mana caranya? Nah, jawabnya ini kita kembali kepada peristiwa pada zaman Rasulullah. Pernah Rasulullah ini didatangi oleh seorang laki-laki dari Bani Salamah. Kata laki-laki itu kalau bahasa kita, ya Rasul, mak bak kami lah ninggal galau. Kami belum maksimal berbakti, berbuat baik kepada ayah dan ibu kami. Tapi dia sudah meninggal ya Rasulullah. Masih ada tak cara kami berbuat baik, cara kami berbakti dengan ayah dan ibu kami, wahai Rasul? Jawab Rasul, masih ada. Naam, masih. Mana cara ya Rasulullah? Beliau menjawab, yang pertama, as-salatu alaihimah. Kalau kamu masih nak berbakti dengan bak kamu, dengan ayahmu, dengan ibumu yang sudah meninggal, waktu dia meninggal kemarin, jangan yang kau tidak ikut sholat. Sholat apa? Sholat, lepas berarti. Jangan kau dah. Nah maka siap-siaplah kita. Jangan sampai kita tidak pacak nyolatkan jenazah. Walaupun nyolatkan jenazah ini memang sholat yang paling gampang. Tidak ada sholat yang lebih gampang kecuali sholat jenazah. Cobalah perhatikan. Ya, sholat 5 kali sehari semalam payah. Duduk, ruku, sujud. Kadang-kadang berapa kali ruku, berapa sujud. Gak ital kita. Melagat agak stres sedikit, gak ital. Apa tital? Tital itu ya tital. Nah, kan ada kan? Tital. Coba solusi ke tital. Ya. Nah itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita terhadap orang tua kita ini hendaklah yang pertama yaitu kita sholatkan jenazahnya. Sholat ke jenazah. Kalau kita belajar, kalau baca ada anak laki-laki, anaknya laki-laki atau menantunya jadi imam. Kan gitu. Tapi andai kata masih ragu, silakan diserahkan kepada orang yang biasa. Pak Imam, Pak Ustaz, kami adik begading tadi lah sepakat untuk jadi imam nih kami serahkan dengan Pak Imam. Nah, Pak Imam enggak dia kali dan serahkan. Tengoklah di masjid-masjid. Apa ada? Pak Imam itu sholat jenazah langsung dia Allahu Akbar. Pasti ditengok kanan kiri. Mana anak-anaknya ada? Kata Pak Imam tadi. Ada anak-anaknya, adik-beradiknya ada? Tidak dia langsung. Nah, setelah nanti ada tahu, oh Pak Imam tadi sudah sepakat silakan Pak Imam. Baru dia tak. Nah, maka
Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Kalau baca jadi imam, tapi minimal kita jadi makmum. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah adalah kamu beristighfar melalui doa. Nah, minta ampun melalui doa untuk orang tua kamu yang sudah meninggal itu. Nah, jadi doakanlah ayah kita. Kapan mendoakan ayah kita ini? Itu ada 3 waktu yang jangan kita tinggalkan. Waktu yang pertama pada saat beliau mengembuskan nafas yang terakhir. Waktu yang kedua pada waktu sholat jenazah. Waktu yang ketiga tiap-tiap selesai sholat 5 kali sehari semalam. Waktu dia melepaskan nafas yang terakhir, itu ada petunjuk dari Rasul. Waktu dia melepaskan nafas terakhir, kita berdoa. Kalau kita menyaksikan, kita usap mukanya, kita pejamkan matanya. Karena kata Rasulullah sesungguhnya mata itu mengikuti kebagian ruh. Maka kita pejamkan matanya seraya kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, sungguh ayah kami ini bukan milik kami. Tapi ayah kami ini milik Engkau ya Allah. Kami cinta, kami sayang dengan ayah kami. Tapi kami yakin Engkau lebih sayang kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku pahala atas musibah telah menimpaku ini. Wa akhlub li khairan minha, tolong gantikan ya Allah. Di belakang musibah ini suatu hikmah yang lebih besar daripada yang hilang. Baik untuk ayah kami maupun untuk kami adik-beradik. Kami sebagai anak, sebagai menantu, sebagai istri, kami bermohon ya Allah, berikanlah hikmah atas kepergian ayah kami ini. Itu doanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian doa yang kedua pada waktu sholat jenazah. Bukan selesai sholat jenazah, waktu sholat jenazah. Kita tahu kan, pada takbir yang ketiga ada doa khusus untuk jenazah. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tino Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dua Allahumma ighfir lahu. Kalau banyak Allahumma ighfir lahu. Gitu. Artinya kalau mayat banyak tidak usah antri. Tidak usah antri. Mayat satu, maju. Tino lana. Tino udah lana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, silakan singkirkan. Mayat kedua, maju. Tino lana, tino. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa. Ya, silakan. Mayat yang ketiga, maju. Tino lana. Panci dulu. Apa kata Umar banci ini? Ya mau. Oke rokok pakai 2 hahu. Allahumma ighfir laha hahu. Lekan apa? Buat model itu kan. Nah itu domirnya itu kalau kita baca kalau teringat. Ya pakai hahu. Tapi kalau memang tidak teringat, kecilannya untuk ingat. Allahumma ighfir lahu deh. Tuhan tahu kan tuh. Nah ini doa yang kedua. Nanti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, dan seterusnya doa banyak kan. Nah kemudian yang selanjutnya doa tiap selesai sholat. Maka kepada keponakan kami anak-anak almarhum, jangan yang kita tidak sholat. Nah kan itu kan. Jangan kita tidak sholat. Sholat 5 kali sehari semalam minimal. Nah ini minimal itu. Ya pada tahajud, sholat doa, alhamdulillah minimal 5 kali sehari semalam. Karena doa kita tidak akan dijawab, tidak akan didengar oleh Allah kalau kita tidak sholat. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Itu kan tidak ada orang terkebalik baca ayat itu. Sebigal-bigal imam, ni dah pernah imam salah baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tak ada. Artinya apa maksud ayat ini? Kita sembah dulu Allah, baru kita minta. Ini nembah Allah, tidak minta.
Ini banyak orang balik ayat itu antara lain orang yang galak bernazar. Pak Bu, bernazar itu tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau diucapkan wajib dibayar. Kata Nabi, nazar, janganlah kamu bernazar, sesungguhnya nazar itu tidak akan merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Dan sesungguhnya nazar itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang pelit. Kan pelit cuma bernazar. Nah, kalau kamu lulus tesnya di pegawai tahun ini, Pak nyumbang masjid adin 500 juta. 5 juta, 50 juta lah, bisa ikut 50 juta. Nah kan? Kalau lulus, amun ini lulus, ini dapat nyumbang kempul. Kan itu kan? Nah, itu lebih parah lagi orang dusun kita. Kalau dia bernazar kambing, boleh diganti dengan burung daro. Itu lebih pelit lagi tuh. Lekang apa? Di mana rumusnya barang itu? Iya Pak, mungkin Bapak masih teringat. Saya pernah itu berdebat dengan datuk saya. Tuh, pelit namanya tuh. Ngapa pelit? Kau udah tahu. Memang kau tuh masih kata datuk. Ya, masih kecil. Lo tahu burung daro itu derajatnya lebih tinggi daripada kambing. Aku jawab, benar tuh, karena burung daro bisa terbang. Ini dia tuh. Kau udah tahu, pada zaman Nabi Nuh, dari mana lah dia dapat itu? Zaman Nabi Nuh, seluruh binatang-binatang itu, kambing-kambing mati. Tetapi burung daro lah hidup mati. Kata burung daro terbang. Ini udah kesedaan dia. Untuk lada tuh, kata itu yang jelas pelit. Nah, iya masih itu berlaku itu. Ya, jadi sangi yang masih ada kan? Sangi kambing, kalau tidak dapat kambing boleh diganti dengan burung daro. Tapi kalau sangi burung daro tidak boleh diganti kambing. Nah, kata orang dusun sakit pelit. Kalau nak kabar sembuh dari penyakit, bapaknya melek kambing, ngajak adik sanak makan, itu salah. Yang benar itu kalau anak sakit bersedekah. Cari fakir-fakir miskin. Wah, tolong doakan anakku kini sedang rawat rumah sakit. Insya Allah dengan sedekah itu anak kita akan sembuh. Karena yang menyembuhkan penyakit itu bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan bidan, bukan perawat. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Nah, maka Rasul memerintahkan, berobatlah kamu dengan bersedekah. Bukan berjanji dengan Tuhan kalau anakku sembuh. Nah itu kalau anakku sembuh, aku bersedekah. Kami udah sembuh, ini udah kamu sedekah. Itu namanya pelit. Nah, jadi berhenti-berhentilah bapak ibunya rajin penazar-penazar. Kan orang penazar kan orang jepit galau itu. Nah, habis penazar, nyesal pula. Iya, katanya, walaupun aku tidak penazar, masih lulus anak kurung. Tanya salah itu kan? Di mana rumus bapak anak wirid nomor? Ya cobalah, enggak 5 peserta lagi 2. Rugi nyesal aku dikata penazar, semuanya tidak usah penazar. Padahal bapak ibu sekalian, itu harus dibayar, wajib apabila sudah diucapkan. Nah itu pula ya. Kalau diucapkan wajib. Nah ini membalik ayat. Nah itu kepada ponakan kami, ya doakanlah ayat itu, tapi syaratnya sholat dulu. Ya mudah-mudahan saya yakin anak-anak almarhum, anak yang soleh, anak yang soleha, ya adalah kita tidak akan mungkin kita tidak melaksanakan sholat minimal maupun. Nah kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, kalau ada utang orang tuamu tolong dibayar. Nah, termasuk wasiat. Nah, ini kan, karena utang ini menyangkut ruh orang tua kita diterima. Nafsul mu'min mu'alakatun bidainihi hatta yudda anhu. Jadi ruh kita ini masih tergantung, tidak pacak naik dari Allah sampai utang ini dilunasi. Maka Rasulullah tidak mau menyolatkan orang kalau orang itu masih ada utang. Ada sahabat pada zaman Rasul, dia nanya sebelum dia takbir, nanya lah, lo dia bayar utang lanang ini? Belum, kata sahabat. Lah, semayanglah kamu, aku ingat semayang.
Rasul pergi, sahabat aja disuruhnya untuk menyolatkan. Dia tetap sholat tetap, tapi Rasul tidak mau menyolatkan. Itu saking pentingnya adalah utang. Kapan? Nah ini, kapan kita bayar utang? Seharusnya bapak kita belum dimandikan, belum disolatkan, utang sudah lunas. Bisakah? Nah ini jadi masalah. Jawabnya mungkin tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena kami tidak tahu di mana bapak kami berutang. Dan orang yang berutang dengan bapak kami tidak akan mungkin pula lah datang mak bak kami masih ada yang lagi utang. Itu mulu, Pak. Bingung juga kita sama manusia. Ya, bapak kita sebenarnya punya utang dengan tetangga. Kita anggaplah 500 ribu atau sejuta. Tidak akan mungkin tetangga kita tadi lah minta lah nagih bapak kita masih di rumah. Gede. Saya ngomong. Kata Ustaz, Ustaz boleh jual. Kata Ustaz, orang mati itu kalau utangnya belum dibayar, jadi ruhnya itu masih tergantung antara langit dan bumi. Nah kebetulan kayak kemarin utang dengan kau, berapa Pak? Sejuta. Oh, tunggulah situ. Tunggulah situ Pak, tunggu. Kau ke belakang kan? Balak kayu dia ambil. Ini utang Pak. Waktu terus kayu nih. Wah, kalau diurus lagi utang. Padahal aturan memang betul. Tapi yang nagihan ini tidak tahu diri. Pula. Lekak ngapa? Nah, untuk mengatasi ini, Islam ini tidak terlalu sempit. Dia luas Islam. Boleh dengan kita akui dulu. Padang perlu waktu pelepasan ngomong, terserah nak mewakili anaknya langsung boleh. Atau anaknya, bapak ibu sekalian, kalau orang tua kami punya hutang, mulai dia ngembuskan nafas yang terakhir, segala hutang sudah kami ambil alih sebagai ahli waris. Itu anaknya pada. Aduh ini mikir dia. Ngapa kau ni demi cak hutang? Ketika tiga malam kata sambutan kau tu lah taziah, tapi hutang tersebut. Jawab sengaja dia katanya, tak besar tangga itu siapa kebayar. Jangan, kalau punya anaknya beli ini kan. Nah, jadi kalau kita nak ngomongkan seperti itu Bapak Ibu, beres. Berarti si A, si B, si C tadi, dia tidak ngatakan lagi utang almarhum. Utang anak-anaknya terhadap aku 1 juta, aku 2 juta, aku kelak lah 2 hari, 3 hari, 4 hari, terserah. Ya, baru kita sampaikan. Kawan nak dingin juga, tidak lagi kurang bersedih, yang bersedih itu tak. Nah, ngeceklah pada-pada. Ada buktinya tadi. Ada buktinya, bawa kwitansi atau ada saksi. Nah, silakan. Itu caranya. Ada etika juga. Nah, artinya ini. Nah, kita sebagai anak, sebagai ahli waris, jangan perlu takut. Takut utang gaek kita habis. Dia besar. Karena kita yakin dan percaya, siapapun berutang tidak akan mungkin lewat dari harta kekayaan. Itu rumusnya. Kenapa tidak mungkin, Pak? Ini tidak mungkin. Dia mengutangi. Coba Pak, sana aku ni diam di gubuk. Ya. Bawa mata pencarian ada nak minta minjam duit dengan tetangga. Pak Seno ngapa minjam duit pada? Nak apa apa? Ya nak usah juga. Nak 5 juta. Ya. 5 juta tu bukan pembayar. Nang ini. Pada di gubuk itu. Lah jelas tetangga tidak kami minjami 5 juta. Paling dia jual 500. Nah sana kabak penjual bayar. Ini 500 ku sedekah kebaik, jangan tak usah ke bangga utang, kontak. Paling dia nyuruh kita. Nah, kita kan tidak mungkin dan utang kita. Ke bank, tambahnya bawalah mempesong pergi ke bank. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata orang bank, kantong dia marah-marah. Pak, apa yang perlu kami bantu? Adonian. Aku dengan kamu yang pegawai bank nak minyak, ada keperluan apa Pak? Nak minyak duit, nak berapa Pak? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Boleh Pak. Bapak ada kebun? Ada. Bapak ada rumah? Bapak pegawai? Bapak anggota DPR? Jauh lingkup. Jadi apa? Tidak sebesar. Ada sertifikat tanah. Itu dalam map kosong Pak. Wah, katanya Pak, kalau model itu udah baca. Marah dia dengan pegawai Pak. Woi kamu teh.
Gara-gara kuni ado lah sekarang utang kamu. Kamu ado kalau yang model kamu sebutkan tadi, kebun libal, rumah alam, anggota DPR, ini kan pinjam kamu. Tenang pula. Akan jalannya lah pula. Tapi yang jelas kita tidak akan mungkin diutangi orang. Nah, harta ditinggalkan oleh bapak kita sebelum dibagikan setelah semasa dia hidup, maka status harta itu ada namanya harta waris. Harta waris itu kalau dibagi, sebelum dibagi ada 4 yang wajib dibayar budai. Bukan langsung berbulan atau dibagi. Apa itu? Urusan dia mulai dia sakit sampai ngubur berapa biayanya. Keluarkan. Kan? Kemudian ada utang gaya, ada, keluarkan dulu. Sudah zakat belum hartanya? Duit dia banyak nih? Belum, bayar dulu zakatnya. Kan itu kan? Kemudian apa lagi? Wasiat kalau ada, bayar dulu wasiat, 4 cukup. Nah, lagi bayar kalau keempat ini, baru hartanya dibagi sesuai dengan aturan Islam. Setelah nanti dibagi secara Islam, silakan bermusyawarah secara kekeluargaan. Boleh Pak. Nggak tunjuk kagalo dengan adik kita boleh ya. Tapi dudukannya kita dudukkan dulu. Seandainya aku ini 2 gading, aku dengan adikku Tino. Harta waris buat aku ini 100 juta bulan. Ahli warisnya tidak ada lagi, emak aku tidak ada lagi, datuk tidak ada lagi. Ya kan itu kan, cucung terhalang dengan kami kan, tidak dapat ya. Kami 2 gading nggak dapat. Nah di harta bak ini ada 100 juta bulan ya, habis kalau utang-utang habis. Berdasarkan ketentuan dam laki-laki kan dapat 75 kabas lawe. Tuh ya, putus. Nah dek, kena kapan masih berjuang, kita putar baik. Minta yang selawe itu. Ini yang 75 yang kapan? Itu kakaknya Pak Dek. Ini kadang-kadang selawe, ini ada biok polo. Ini polo. Mana dengan jiwanya selawe, ini cium polo. Nah, jadi kakak yang Pak Dek, tapi dudukkan dulu hak kita. Kakak yang Pak Dek, mohon adik kita masih berjuang, masih kuliah, masih sekolah, kitalah berhasil lah jadi pegawai polo. Wajar atau tunjuk kagak wajar adik. Ini bagian dang ni ambil angkaba. Tabung kelak, kaba masih sekolah, kaba masih berjuang. Ya mungkin dang tidak baca nolong kaba. Nah ini yang 100 juta ni kaba simpan dah sampai kaba tamat deh. Itu kakaknya Pak Dek. Nah ini dia ambil opol. Minimal minjam enggak sih? Minjam balik ada om. Oh, ini pula. Nah ini namanya harta waris. Jadi kita utang orang tua kita bayar. Kemudian yang selanjutnya hubungan orang tua kita mohon dilanjutkan. Ada bapak kita baik kandung mau sepupu ada saudaranya. Nah anggaplah dia bapak kita, adik bapak kita tadi. Anggaplah dia pengganti orang tua kita, tempat kita ngadu, tempat kita minta bantuan, tempat kita minta nasihat. Jangan dimusuhi Pak Cik kita, jangan dimusuhi Pak Wo kita. Ini kadang-kadang bapak kita meninggal, Pak Wo-nya dihantam, Pak Ciknya dimusuhi. Itu banyak kejadian yang model itu. Lama dia ya semenjak bapak meninggal, katanya dia selamian lagi itu. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Padahal dialah sebagai ganti orang tua kita. Jadi kalau ponakan kami nanti berbuat baik dengan adik bapak kita, kan? Kita berbakti dengan kakak bak kita, sama kita berbakti dengan ayah kita sendiri. Seandainya nanti ponakan kita ini Pak, dia belikan baju, ada Pak, adik Pak dah. Pak Cik, aku kebetulan mendapatkan Cik. Pak Cik, aku belikan baju. Nah, kita belikan baju ini nilainya sama dengan membelikan baju untuk ayah kita sendiri. Tapi kalau kita durhaka dengan Pak Cik kita, sama kita mendurhakai bapak kita sendiri. Nauzubillah. Ini pesan Rasul. Nah, maka hubungan ayah kita teruskan. Tidak ada di sini Pak, saudara-saudara yang sekitar ini, kawan-kawannya, anggaplah dia sebagai orang tua kita. Betapa senang orang-orang tua di sekitar ini. Oh ya, aku dengan anak-anak almarhum, alhamdulillah. Walaupun almarhum tidak ada lagi, dia selalu dengan kami, tidak pernah putus hubung. Oh senang bapak-bapak kita nih, senang sekali. Nah kemudian yang selanjutnya ibunda kita masih ada.
Alhamdulillah di rumah kita masih ada satu lagi keramat hidup. Kenapa ibu kita, bapak kita dinamakan keramat hidup? Rasul yang melantik, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha ibu bapak, dan murka Allah akan turun kalau orang tua kita sudah murka. Nah maka kalau emak bak kita ridho, pekerjaan kita, perbuatan kita, Allah akan meridhoi. Tapi kalau orang tua kita tidak ridho, maka laknat Allah akan turun. Alhamdulillah. Orang tua kita itu, orang ngatakan andai kata Tuhan tu boleh dua, mak bak kita tu Tuhan yang kedua. Tapi syukurnya Tuhan tidak boleh dua, seorang tu lah. Jadi satu tu lah. Nah itu kan. Nah ini urus orang tua kita, ibunda kita diurus, ya. Tingkatkan cara kita berbakti dengan ibunda kita. Kemudian adik-beradik, berapa orang tadi? 6 sama menantu kan? Ya, 3 plus menantu. Rukun-rukun, damai-damai, saling tolong, saling bantu. Walaupun secara materi kita mungkin tidak baca bantu, minimal jangan nyusahkan adik-beradik kita. Jangan, kita tidak baca bantu, Pak, tapi jangan nyusah. Ini bantu aja nyusah apa ya? Atau kalau pening aku ngekakak aku tuh. Jangan sampai kita dipening palak kita kan. Aku tidak baca bantu kawan, tapi aku tidak kalau kena nyusahkan. Jadilah gitu. Alhamdulillah adik-beradik rukun dan damai. Betapa senang almarhum meninggalkan anak-anak, cucu-cucu dalam keadaan rukun dan damai. Artinya beliau meninggalkan pusaka yang paling hebat adalah anak yang soleh atau soleha yang senantiasa berbakti kepada ayah dan ibunya. Inilah merupakan tugas kita, Bapak Ibu dan khusus minat jambrai. Jam 11.30 lewat. Jangan panjang nian. Aku rajin kemarah dengan waguma. Janganlah panjang di ceramah itu katanya. Malah tidur garau. Maro kata salamonya. Bapak Ibu, saya kira itulah khusus kepada keponakan kami. Insya Allah dengan kita bersabar, kita berbakti dengan ayah kita, berbuat baik dengan ibu kita, apa janji Allah? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang itulah kata Allah siapa? Keluarga kita, ibunda, istri yang tercinta dari almarhum dan anak-anak akan aku ganti kata Allah. Musibah ini yang pertama sholawat. Apa sholawat itu? Artinya keampunan. Keampunan siapa? Yang pertama keampunan untuk almarhum dan keampunan untuk anak istri yang ditinggalkannya. Diampuni dosa kita. Pemutihan kita ditinggalkan bak kita. Bukan pajak bayar pada putiaka. Dosa pajak diputiaka. Ini janji Allah, bukan janji kita. Kalau janji kita tidak usah percaya nian. Lagi sama kepanya. Itu dulu, ini masih. Ini janji Allah, janji pasti Pak, Bu. Ya, jangan kita khawatir. Nah, ini diberi oleh Allah sholawat. Nah, kemudian yang selanjutnya, di samping ini adalah keampunan, adalah keberkahan. Jadi apa yang dimiliki keponakan kami sebagai anak, ibu sebagai istri, berkah. Kami dapat rezeki, berkah. Kami dapat jabatan, berkah. Dapat gaji, berkah. Yang memang cari hidup ini berkah. Bukan banyak, percuma kita duit banyak kalau tidak berkah. Duit banyak, karung-karung. Ya, tapi sadai lo karung pula. Untuk apa duit banyak? Ya, duit banyak kalau dia sehat ada gunanya. Atau sebaliknya, badan sehat berduit ada. Oh itu. Ini ada gunanya, hidup sehat berduit ada. Jadi badan sehat, hidup berduit lemah. Berduit banyak, hidup sehat, lemah. Nah, kalau begitu, ambillah yang sedang-sedang. Biarlah duit banyak, yang penting kita sehat. Itulah. Setuju kira-kira Pak? Jelas setuju. Siapa yang setuju, pasti tidak sehat. Itu baik jawabannya. Kemudian yang kedua, rahmah. Apa rahmah itu? Rentetan kasih sayang. Siapa akan dikasih dan sayang? Yang pertama, almarhum. Perlu keponakan kami ketahui bahwa ayah kita tidak mati. Tidak mati buat kita tuh. Ya siapa yang dikuburkan tadi? Yang kita kuburkan itu adalah jasadnya. Jasad dari tanah kembali ke tanah. Ruh orang tua kita datang dari Allah kembali kepada Allah. Orang tua kita kini pindah alamat.
Kemari dia di kelurahan Pagadewa, kini dia sudah pindah ke kelurahan Alam Barzah. Siapa Pak Lurahnya? Kita tidak tahu. Kan tidak. Jadi Pak itu tidak mati. Sebenarnya kan itu dia hidup. Dia pindah alam. Kemana dia balik? Pulang ke rahmatullah. Balik ke pangkuan kasih sayang Allah. Itu almarhum, bukan mati. Kalau kita dengar itu, ya senang kita, wah aku bukan mati. Kemana dia? Pulang ke rahmatullah. Kita balik aku makan, kemana dia? Balik ke pangkuan kasih sayang maknya. Ke pangkuan ibunya. Wal mak gitu, dia maman itu kalau di rumah. Ya, bukan lihat batik ramah. Mana dia balik ke rumah mak? Kan? Ini bukan balik ke rumah mak, bukan balik ke rumah bak, tapi balik ke pangkuan kasih sayang Allah. Itulah almarhum. Kepada siapa lagi akan dirahmati oleh Allah? Anak, cucu, menantu, istri yang ditinggalkan akan selalu dipayungi oleh Allah dengan payung kasih sayang. Dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah. Yang terakhir, baru keroga kita akan mendapat muhtadun, hidayat, petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satupun orang tidak bisa menyesatkan keluarga kita karena Allah sudah memberikan jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita sejenak meninggalkan aktivitas kita. Kita sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna ya Allah. Wa anta rabbul arsil azim. Masya Allah. Kana wa man lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, khususan ila khurus Suwardi bin Ali Aman. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu ya Allah ya rabbal alamin. Wa wasi' madakhalahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berakhir ceramah tadi kita mengenal sama